terutama pendidikan kita. Jadi sebelum kita mulai, kami silakan Ibu Rita untuk memimpin dalam doa pembuka. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keberkahan pada kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita. Jadi kita mulai. Jadi biar lebih jelas nanti apa yang mau kita pelajari hari ini, biar saya tampilkan dulu di slide ya. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Jadi adapun nanti tujuan kita pelatihan hari ini adalah untuk memadukan atau memahami apa kira-kira pengertian dan melaksanakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi sebelum kita ke sana, biar nanti lebih mantap ya, jadi kita mulai dulu ice breaking-nya, biar nanti dapat kira-kira keberkaitan antara asesmen formatif dan sumatif. Jadi ice breaking nanti berhubungan dengan keterberkaitan. Jadi nanti saya buat 4 pertanyaan, nanti saling menyambung dia semua jawabannya. Bapak Ibu tinggal jawab nomor 1, 2, 3, 4. Nanti ada semua hubungannya, sama nanti seperti asesmen formatif sama asesmen sumatif. Oke, jadi yang pertama, ini gampang aja pertanyaannya. Bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Katanya jangan dikunci katanya. Coba Bu Rita. Buka dulu pintu kulkasnya, masukkan gajahnya. Masih kurang lengkap Bu. Ada yang bisa nambahi, Bu Novi? Gajahnya dipoto, baru dimasukkan ke dalam kulkas, Pak. Ini yang berarti ini Layar ini. ini bisa juga. Oke, belum pas Bu. Dipublikasikan ya. Apa ini? Ada yang bisa? Nanti setelah Mana zoomnya Pak? Coba dari apa? Meet. Oh iya, kalau orangnya nggak nampak. Kayak dari Gmail. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sebenarnya pertanyaan tadi Bu Rita hampir benar ya. Jawabannya Bapak, yang pertama buka pintu kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup pintu kulkasnya. Itu jawabannya benar ya. harus jelas ya. Baru pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Buka pintu kulkas, keluarkan gajahnya, masukkan jerapahnya, tutup kembali kulkasnya. Tutup pintu kulkasnya Bu ya, biar nyambung deh ya. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, berhubungan dengan yang tadi ya. Oke, singa sebagai raja hutan, ini mengundang seluruh binatang datang untuk rapat di hutan. Ada satu binatang yang tidak datang. Siapakah dia? Saya Pak. Ya Bu Novi. Jerapah, karena jerapah masih di dalam kulkas. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ini juga masih saling kita berkaitan ya. Jadi suatu hari ada kelompok siswa mau bercamping di hutan. Jadi mereka harus menyeberangi sungai, di mana di sungai itu banyak buayanya. Jadi bagaimana mereka menyeberang biar tidak dimakan buaya? Ketahui bersama Ibu, pekerjaan yang berat sekalipun kalau dikerjakan secara bertahap akan terasa ringan. Dan ini bisa disampaikan kepada bagaimana caranya? Saya Pak. Ayo Bu Novi. Buayanya kan masih lagi diundang sama singa. Jadi nggak ada buaya. Jadi nyebrang aja ya. Nyebrang aja. Oke, mantap. Oke, tepuk tangan untuk Bu Novi. Jadi
Oke, jadi artinya ini masalah kita berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi asesmen juga sama. Jadi sebelum ke sana, jadi ini mungkin ada pertanyaan dulu mungkin reflektif untuk kita lebih ke sana. Coba ini misalnya saya buka di slide kedua. Oke, coba asesmen seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Siapa kira-kira yang bisa memberi masukan? Elemen yang keempat ya, maaf Bapak Ibu. Elemen yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri tadi simbolnya di mana? Ibu Rita bisa? Masih ingat Bu? Untuk menjawab asesmen yang saya laksanakan di sekolah itu asesmen atau penilaian yang langsung ketika pembelajaran sedang berproses. Jadi kalau sekarang mungkin datangnya asesmen informatif. Jadi ketika misalkan ada kegiatan diskusi, maka saya akan melakukan penilaian kepada siswa yang aktif berdiskusi ataupun kepada siswa yang nampak berkolaborasi, mana siswa yang pasif. Kemudian ketika nanti presentasi juga itu merupakan penilaian formatif yang saya lakukan. Nah, di akhir pembelajaran saya biasa memberikan latihan, baik itu untuk dikerjakan di kelas jika masih ada waktu, namun jika tidak maka dijadikan sebagai tugas mandiri PR gitu Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi dari jawaban Ibu Rita sebenarnya sudah dilaksanakan ya asesmen yang mau akan kita pelajari. Cuma untuk lebih lengkapnya, nanti bagaimana kira-kira ya mau kita buat asesmen formatif atau sumatif, coba kita lihat dulu poin-poin pentingnya. Jadi asesmen formatif ini nanti ini akan dilaksanakan pada saat pembelajaran. Jadi yang pertama ini yang kita lihatlah bagaimana prosesnya, proses pemahaman murid, dan di situ bisa langsung dibagusi. Jadi ketika misalnya anak-anak kita lihat ada kendala, boleh langsung kita bagusi pada saat itu juga. Jadi baru yang kedua nanti asesmen formatif ini juga dia berupa umpan balik, baru berkala serta berkelanjutan. Jadi yang ketiga nanti asesmen formatif ini berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang dikembangkan. Jadi bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh murid. Jadi asesmen formatif ini bisa diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ini untuk asesmen formatif. Oke, baru yang kedua, untuk sumatif nanti, ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau misalnya kita di matematik ini kan biasanya kita buat ujian-ujian. Cuma di sini seringkali taruhannya tinggi karena nilai akhir yang kita minta gitu. Jadi ini yang sering kita prioritaskan. Jadi umpan balik misalnya dari sini nanti ini untuk yang berikutnya. Artinya ketika anak-anak juga kurang memahami materi, ini nggak bisa lagi kita bagusi karena sudah di akhir. Jadi ini kira-kira perbedaannya. Jadi mungkin seterusnya nanti kalau dia baru dari dua pemaparan ini sudah bisa kira-kira dipahami atau bisa dikembangkan apa perbedaan yang mendasar antara asesmen formatif sama asesmen sumatif. Ada kira-kira yang bisa ngasih kesimpulan? Yang kita kirim sama. Link juga. Bu Novi. Oke, baiklah Pak. Kalau yang tadi saya simak dari penjelasan Bapak, itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Perbedaannya kalau asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran, di akhir, ya kita katakan seperti ujian tengah semester atau ujian semester, atau juga dia seperti penilaian yang di akhir. Sedangkan kalau yang asesmen formatifnya itu penilaian yang terjadi pada saat pembelajaran. Nah, itulah dia kalau yang saya tangkap dari penjelasan atau dari slide yang Bapak jelaskan tadi. Oke, ini sudah mantap ya pemahamannya ya. Dan ini sudah biasa kita lakukan di sekolah ya. Oke, jadi coba seterusnya nanti kita lihat apa kira-kira fungsi asesmen formatif sama asesmen sumatif ya. Jadi ini untuk lebih pahamnya kita lihat dulu di slide-nya. Jadi fungsi nanti asesmen formatif ini adalah yang pertama bagi guru mengawasi pembelajaran murid, yang kedua memastikan perkembangan murid, yang ketiga mengecek pemahaman murid. Yang ini nanti yang untuk siswa ini mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan.
ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Ini untuk yang formatif. Nah, sementara yang sumatif nanti bagi guru ini mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran sejauh mana sudah dicapai, meningkatkan pengajaran dan pelajaran selanjutnya. Bagi siswa memahami performa di hari ini pembelajaran, baru memahami apakah mereka sudah memahami sejauh ini. Jadi yang ingin Bapak Ibu simpulkan, apakah fungsi asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah sudah sama seperti yang ada di slide ini? Nah, coba Bu Rita beri kesimpulan. Ya, mungkin Pak, menurut saya, pengalaman saya, apa yang saya lakukan selama ini belum sempurna seperti yang diharapkan dalam ketentuannya. Selama ini asesmen yang dilaksanakan memang hanya berujung kepada nilai. Itu mungkin yang masih kesalahan terbesar yang saya lakukan. Masih kurang pelaksanaan asesmen ini untuk perbaikan, untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Mungkin karena titik beratnya lebih kepada sumatif, hanya pada akhir, yang berujung hanya untuk penilaian, nilai akhir dan sebagainya itu. Jadi ya saya akui masih belum sempurna lah Pak. Iya, oke. Mungkin ditambah lagi Bu dengan banyaknya murid dalam satu kelas ya. Jadi mungkin ini jadi tantangan tersendiri bagi kita kan, karena apalagi kadang bisa 36 di satu kelas, kita dapat kelas banyak, misalnya seperti saya dapat 10 kelas, ini mungkin tantangan luar biasa membuat asesmen formatif ini. Cuma kadang memang itu yang harus kita jalani ya. Iya, Pak, ya. Oke, jadi sekarang kita lihat sebagai kesimpulannya. Jadi persamaan asesmen formatif dan sumatif ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Ini yang persamaannya baik dia formatif atau sumatif. Baru ini merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga merupakan cara mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Jadi itu lebih kurang ini. Jadi nanti mungkin bagian untuk memperjelas ini, artinya ini kita buat tadi asesmen formatifnya, ini seperti yang sudah kita ketahui tadi, ini asesmen sumatifnya, seperti yang sudah kita bacakan di atas tadi. Jadi sebagai kesimpulannya yang tengah ini, ya. Jadi inilah kira-kira gambaran bagaimana hubungan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Cuma kita kan sekarang bergerak ke kurikulum baru ya, artinya ke Merdeka Belajar. Jadi di sini nanti mungkin ada sedikit perbedaan yang harus memang kita tingkatkan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi di mana mungkin pada kurikulum sebelumnya itu kita lebih berat ke sumatifnya ketimbang daripada formatifnya. Jadi mungkin sebagai atau coba gambaran dulu untuk ini pada kurikulum sebelumnya bagaimana kira-kira Bu Novi antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Yang pengalaman Ibu kira-kira. Oke, Pak. Ya, pengalaman saya tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif ini, terlebih lagi memang kita ini guru memang lebih melakukan penilaian itu di akhir, tapi kita tidak melihat proses. Nah, sementara di kurikulum penggerak ini kita harus banyak melihat proses itu sendiri, proses untuk mencapai tujuan, proses untuk mendapatkan nilai akhir. Jadi kalau ibaratkan nilai akhir saja yang kita perhatikan tanpa melihat proses, nah itulah yang dikatakan kita penilaiannya itu masih penilaian yang seperti subjektif gitu, penilaiannya tidak penilaian objektif. Jadi kalau misalnya dia prosesnya benar, pasti hasilnya juga benar. Jadi kalau proses tadi sudah kita nilai, prosesnya bagus, pasti juga menghasilkan nilai yang bagus. Nah seperti itu Pak. Oke, jadi harapan Ibu artinya di kurikulum yang baru ini harus kita lebih tekankan ke asesmen formatif Bu ya? Ya, asesmen formatifnya berarti terletak pada prosesnya. Oke, jadi mungkin sebagai
Jadi sebagai penekanannya mungkin, jadi ini kita lihat bagannya sebagai kesimpulan, mungkin kondisi saat ini Bu, atau di kurikulum yang ada sekarang, berarti ini biasanya assessment of learning ini atau sumatif ini biasanya kita lebih beratkan ketimbang daripada assessment sebagai pembelajaran dan sebagai pelajaran. Jadi di kurikulum yang baru ini Bu, dengan kurikulum penggerak ini, artinya yang kita lebih beratkan adalah yang assessment formatifnya. Jadi inilah kira-kira gambarannya. Jadi coba Ibu kita dari gambar ini, lebih kira-kira Ibu simpulkan perbedaan antara kondisi yang saat ini dan yang akan dilakukan pada kurikulum yang baru. Bisa kira-kira Ibu kasih kesimpulannya Bu dari gambar yang ada. Kondisi saat ini kita bisa lihat neracanya itu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Yang lebih berat di situ adalah assessment of learning. Jadi selama ini penilaian itu lebih kepada nilai akhirnya saja. Itu yang assessment of learning. Harapannya di kurikulum baru yang lebih ditekankan atau lebih berperan itu nantinya assessment for learning atau disambung juga dengan assessment as learning. Jadi lebih kepada prosesnya tadi, di mana penilaian untuk pembelajaran, untuk peningkatan dari hasil pembelajarannya, prosesnya lah diutamakan. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan. Oke, luar biasa Bu Rita. Jadi Ibu Mas Tira, ada kira-kira yang mau ditambah Ibu dari pernyataan Bu Rita? Apa kira-kira pengalaman Ibu melakukan asesmen Bu? Yang Ya, Pak. Di sekolah, kondisi saat ini dengan harapan pada guru penggerak ini Bu? Kalau saya sih sudah selama ini udah melakukan juga dari awal masuk, setiap masuk itu terkadang ada buat soal, saya suruh siapa Ini udah Pak. Ini. Terus kemana Pak? Oh, sikit-sikit nggak apa-apa itu Pak. Jangan apa kali. Apa kali kan? Halo Bu Mustira, dengar suaranya? Yang lain dengar suara Bu Mas Tira? Putus-putus Pak. Oke, putus-putus ya, mungkin pada pelaksanaannya sudah kita laksanakan ya. Jadi kesimpulannya, jadi intinya untuk kurikulum yang terbaru nanti kita buat asesmen formatif ini lebih kita tekankan ya. Disitulah penekannya agar nanti bisa kita cek kelemahan dan kekuatan anak-anak kita di lapangan. Jadi mungkin sebagai gambarannya lebih gampang dia secara kurva ya dibuat seperti ini bentuknya. Jadi asesmen sumatif itu sudah kecil posisinya di atas ya. Jadi ini kira-kira gambarannya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bentuk asesmen ini biar lebih cair lagi suasananya, coba kita buat icebreaker-nya. Ini saya buat yang gampang-gampang aja. Jadi coba sebutkan biar cair suasananya 10 nama buah yang huruf belakangnya K. Nangka, semangka. Yang huruf belakangnya huruf K. Oh, K sama A ya Pak? Iya. Rujak. Oke, nama buah Bu Nopi.
Rujak semua buah di Itu situ. kumpulan buah, Bu, namanya himpunan ya. Dia jadi buah ada namanya di data satu-satu, Bu. Oh gitu. Mangga busuk, pepaya busuk. Oke, jadi ini mantap ya. Artinya sekali-sekali harus keluar dari out the box ya. Pola pikirnya seperti yang dibilang Pak Jokowi ya. Jadi harus memang ngajar juga kita terkadang harus memang keluar dari bentuk biasanya agar anak-anak kita bisa tereksplorasi semua kemampuannya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ini kita lihat ke bentuk asesmen ya. Jadi bentuk asesmen itu nanti ada diskusi kelas. Jadi saya rasa ini sudah pernah kita lakukan. Nah, baru produk ya. Produk juga mungkin sudah pernah kita buat ya. Kalau saya misalnya ini kalau ngajar sering saya buat misalnya buat karya 3 dimensi gitu ya. Jadi presentasi juga sering ya. Tes lisan. Drama. Coba kalau drama, ada nggak kira-kira topik matematik yang bisa kita buat dalam bentuk drama? Saya belum kepikiran itu Pak, bikin drama untuk matematika. Belum kepikiran ya. Bu Nopi? Drama. Bisa jadi seperti ini. Kalau seandainya ada beberapa orang gitu ya, ingin mau masuk ke anggota drama, gitu, mau masuk anggota drama. Nah, jadi ada beberapa orang tadi. Cara pemilihan grup yang akan masuk ke drama itu menggunakan kombinasi mungkin atau memakai kombinasi kaidah aturan pencacahan. Jadi ada berapa grup yang bisa saya masukkan ke dalam grup antagonis, ada berapa grup yang bisa saya masukkan ke protagonis gitu. Jadi tergantung karakternya gitu. Jadi bisa jadi pemakaian kombinasi ini adalah pemilihan grup untuk melakukan teater atau drama. Bisa jadi seperti itu Pak Ginting. Ya, oke Bu. Jadi artinya bisa selalu kita sisipkan ya dimanapun apanya. Jadi di sana nanti kita bentuk mental matematik itu ya Bu ya. Jadi artinya memang drama juga boleh kita masukkan konsep matematiknya gitu Bu ya. Jadi ini dia asesmen tidak tertulis ya. Oke, baru yang tertulis ini refleksi ya. Ini mungkin sudah sering kita lakukan, esai, poster, tes tertulis, jurnal. Cuma yang sering Bapak Ibu lakukan apa kira-kira asesmen tertulisnya? Coba Ibu Rita dulu. Untuk tes tertulis yang sering itu kuis Pak. Kuis ya. Kalau jurnal Bu? Menjawab soal. Kalau jurnal mungkin dulu waktu untuk penilaian ya Pak, observasi siswa, kemudian ada penilaian antar teman, penilaian diri. Kalau poster pernah digunakan Bu sama anak-anak kita? Belum Pak, saya belum. Belum ya. Ibu Nopi? Belum pernah Pak poster. Belum ya. Paling yang sering kita buat ini refleksi, esai, tes tertulis ya, jurnal gitu Bu ya. Oke, jadi ini mungkin materi kita. Jadi mungkin sebagai penutup atau sebagai penarik kesimpulan. Jadi di sini nanti saya akan suruh memaparkan apa kira-kira yang Ibu pahami untuk menjatuhkan konsep kita. Jadi saya mulai dari Bu Novi dulu. Oke. Di kurikulum penggerak ini, asesmen formatif dan asesmen sumatif terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, asesmen formatif itu harus lebih banyak kita lakukan karena asesmen formatif itu menilai proses, sedangkan asesmen sumatif itu menilai di akhir pembelajaran. Jadi jika ada seseorang anak yang pada saat ketinggalan pelajaran, itu harus langsung kita tangani terlebih dahulu, kita atasi. Jadi dia tidak akan ketinggalan pelajaran. Jadi ketinggalan dia itu tidak akan kita ketahui pada saat nanti sumatif. Jadi kalau sudah banyak ketinggalan, otomatis kan juga sudah susah kita untuk mengejar ketinggalan tadi. Kemudian asesmen yang selama ini kita gunakan untuk penilaian dan berpusat pada guru, namun asesmen sekarang ini di kurikulum penggerak, asesmen itu harus banyak kepada proses yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Nah, jadi masih banyak lagi asesmen yang tertulis, asesmen yang selama ini memang jarang kita gunakan di sekolah.
Ya, tantangan terbesar kita guru penggerak ini adalah pemikiran out of the box tadi yang Bapak katakan, bagaimana caranya bisa semua indikator atau elemen-elemen capaian kompetensi yang ada di matematika itu bisa berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-harinya. Itu Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Novi. Ada tambahan yang kira-kira untuk menambahi apa yang diapakan dari Bu Novi? Sudah lengkap sepertinya Pak. Sudah lengkap semua ya. Oke, jadi inilah tantangan kita sebagai guru penggerak ya. Artinya informatif itu harus lebih kita tingkatkan ya. Dan memang semua kendala-kendala anak-anak pada saat pembelajaran itu harus kita bagus tanpa menunggu waktu. Jadi inilah mungkin sebagai kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita tutup, mari kita ucapkan dulu salam kita SMK ya. Jadi 1, 2, 3. Semangat. Semangat, merdeka, kontribusi. Oke, jadi sebelum kita akhiri, jadi kembali lagi Bu Rita pimpin doa untuk penutup. Ya baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Kembali untuk mendapatkan keberkahan, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kebenarannya dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak narasumber. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berguna bagi anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak.